Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, selamat pagi dan selamat bertemu lagi dalam renungan harian dari Paroki Santo Fransiskus Sapeo, edisi hari Jumat, tanggal 2 Agustus 2024, dalam masa biasa yang ke-17. Mengawali hari yang baru ini, kita hendak mendengar dan merenungkan sabda Tuhan. Marilah sebelum kita mendengar dan merenungkan sabda Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Kudus, Engkau telah mengutus para nabi untuk memperingatkan umat-Mu agar kembali ke jalan yang benar. Semoga kami mau menerima dan mendengarkan teguran-Mu yang Engkau sampaikan melalui Yesus Kristus, Sang Nabi Agung. Bersabdalah ya Tuhan, kami siap mendengarkan. Semoga sabda-Mu yang kami dengar dan kami renungkan untuk mengawali hari yang baru ini semakin menjiwai seluruh kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa, Putra dan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa. Amin. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, sabda Tuhan yang hendak kita dengar dan kita renungkan untuk mengawali hari yang baru ini diambil dari Injil Matius pasal 13 ayat 54, 55, 56b sampai 58. Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Matius. Pada suatu hari, Yesus kembali ke tempat asalnya. Di sana ia mengajar orang di rumah ibadat mereka. Orang-orang takjub dan berkata, "Dari mana diperolehnya hikmat itu? Bukankah dia itu anak tukang kayu? Bukankah ibunya bernama Maria dan saudara-saudaranya Yakobus, Yusuf, Simon, dan Yudas? Dari mana diperolehnya semuanya itu?" Lalu mereka kecewa dan menolak dia. Maka Yesus berkata kepada mereka, "Seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya." Karena ketidakpercayaan mereka itu, maka Yesus tidak mengerjakan banyak mujizat di situ. Demikianlah sabda Tuhan. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, seorang nabi dihormati di mana-mana, kecuali di tempat asalnya sendiri dan di rumahnya. Yesus tentu saja merasa kecewa dengan reaksi dan sikap orang-orang yang tidak percaya kepadanya ketika ia pulang ke kampung halaman di Nazaret. Lebih menyedihkan lagi, orang-orang yang tidak percaya itu berasal dari kaumnya sendiri. Sikap tidak kepercayaan orang-orang agaknya didasari kuat oleh kecemburuan terhadap identitas sosial dari Yesus. Mereka mengenal keluarga, asal-usul, dan pekerjaan Yesus yang sederhana. Jadi bagaimana mungkin ia memiliki pemahaman baik tentang Taurat dan mengajar orang banyak? Mereka melihat Yesus dan ajarannya dari sikap serta mentalitas manusiawi belaka. Kesombongan manusiawi menutup hati dan akhirnya mengesampingkan keselamatan dalam hidup. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, kita sebagai
orang-orang yang hidup di zaman sekarang. Kelakuan kita pun tidak jauh berbeda dengan kelakuan orang-orang Nazaret. Kita pun sering kali menutup mata dan hati terhadap kebaikan dan perbuatan baik dari sesama. Mengapa demikian? Manusia cenderung melihat sesamanya hanya dengan ukuran manusiawi belaka, popularitas, tingkatan sosial, jabatan, asal-usul, dan sebagainya. Orang lupa bahwa kebaikan, cinta, dan keselamatan dapat ditemukan melalui cara-cara sederhana serta melalui perjumpaan bersama banyak orang dengan berbagai bentuk. Maka kita diajak untuk berani melihat dan menerima kebenaran iman akan Yesus dalam kehadiran serta perbuatan baik sesama, bukan hanya pada tampilan manusiawi belaka. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, dalam menjalani kehidupan kita di zaman sekarang, kadang-kadang kita begitu gampang menghakimi sama kita sebagai orang jahat, koruptor, tidak beriman, dan sebagainya, dan menganggap diri sebagai orang yang paling saleh, paling suci, paling dekat dengan Tuhan, dan sebagainya. Maka melalui bacaan Injil pada hari ini, kita diajak untuk merenungkan bahwa keselamatan itu terbuka untuk semua orang. Dan keselamatan yang ditawarkan oleh Allah itu bisa saja disampaikan melalui siapapun yang menjadi alatnya. Oleh karena itu, kita tidak boleh menolak tawaran-tawaran keselamatan yang disampaikan oleh Allah melalui utusan-utusannya dengan melihat latar belakang atau status sosial mereka. Karena apa yang kecil bagi manusia tetapi dipakai oleh Allah sebagai hal yang istimewa. Nilai manusia bukanlah terletak pada seberapa tingkat sosialnya, kekayaan, jabatan, tetapi nilai manusia adalah sebagaimana ia berada dan hidup di hadapan Allah. Para saudara dan saudari yang Tuhan cintai, semoga perenungan saya untuk mengawali hari yang baru ini semakin menghantar kita untuk menjadi manusia-manusia beriman yang sejati di zaman sekarang. Dan semoga kita sungguh-sungguh menerima Yesus dalam seluruh kehidupan kita lewat karya-karya yang disampaikan oleh sama kepada kita. Semoga demikian. Selamat pagi. Tuhan Yesus memberkati.